Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia Wulandari, NPM 19130017. Di sini akan menjelaskan cara menjadi pribadi konselor yang baik. Nah, pribadi konselor yang baik itu harus memiliki kepribadian yang baik. Tidak hanya bertindak sebagai pribadi konselor, tetapi dapat dijadikan instrumen dalam meningkatkan kemampuan dalam membantu kliennya. Nah, seorang konselor yang baik ini harus memiliki dimensi kepribadian yang yang pertama ada spontanitas, lalu ada fleksibilitas, konsekuensi, keterbukaan, stabilitas emosi, keyakinan akan kemampuan yang dimiliki, lalu pengetahuan konselor dan juga kemauan dalam membantu klien untuk mengubah dunianya atau mengubah lingkungannya, seperti itu. Itu tadi merupakan penjelasan materi untuk menjadi pribadi konselor yang baik. Nah, saya telah melakukan praktek layanan konseling individu dan terima kasih. Silakan menyaksikan. Waalaikumsalam. Masa? Oh iya, Bu. Ya. Silakan minum. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Relax aja, Nak. Ini minum dulu. Oh iya, Bu. Gak usah repot-repot, Bu. Iya, gak apa-apa. Biar relax. Saya minum ya, Bu? Iya, silakan. Makasih, Bu. Gimana, udah relax? Iya, udah agak relax, Bu. Sebelumnya biasanya dipanggil siapa? Lutfi, Bu. Lutfi ya? Lutfi. Tadi ke sini naik apa, Lutfi? Naik motor sendiri aja, Bu. Naik motor sendiri ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Tapi kok Lutfi kelihatannya murung nih, ada apa ya? Ya, ada sedikit masalah, Bu. Ya, Lutfi sebelumnya pernah ikut konseling belum? Belum pernah, Bu. Lutfi tahu nggak apa itu konseling? Setahu saya itu konseling kayak curhat gitu ya, Bu, buat nyelesain masalah. Ya, benar. Jadi Ibu tambahin lagi bahwa konseling itu merupakan proses pemberian layanan bantuan dari konselor kepada konseli untuk membantu mengataskan masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, untuk hari ini Lutfi sebagai konseli dan Ibu sebagai konselor gitu. Jadi nanti kalau Lutfi nggak perlu takut buat ngungkapin masalahnya, karena masalah Lutfi akan dijaga kerahasiaannya, seperti itu. Jadi nanti Lutfi bisa menceritakan masalahnya, bisa menceritakan teman-temannya. Sampai sini paham? Paham. Nah, untuk waktunya kita fleksibel saja ya. Jadi nanti kalau misalnya permasalahannya belum selesai atau dirasa belum lega, nanti kita buat kesepakatan baru seperti apa. Jadi sekarang kita bahas bersama-sama permasalahan yang sedang Lutfi hadapi. Setuju? Iya, setuju. Jadi sekarang apa nih yang lagi mengganggu pikiran dan juga perasaan Lutfi? Sekarang sih saya pengen pindah kelas, Bu. Pengen pindah kelas ya? Iya. Itu terjadi sejak kapan dan awal mulanya gimana? Sejak masuk kelas 12, Bu. Jadi saya itu merasa capek gitu, Bu. Soalnya semenjak masuk kelas 12 ini saya sering dibanding-bandingin gitu sama temen yang kelas 1. Ya itu yang membuat saya merasa nggak nyaman sama itu. Saya kayak capek gitu dibanding-bandingin terus. Lutfi bisa ceritain secara mendetail lagi? Jadi semenjak saya masuk kelas 12 itu kan saya dapat ranking 2 gitu, Bu. Terus sama ayah saya itu
sering dibanding-bandingin sama anak yang juara 1 di kelas 12 itu tadi, Bu. Dan padahal tuh saya udah usaha buat belajar tiap hari, terus ikut les tambahan, habis itu ngeluangin waktu saya buat belajar gitulah, Bu, nggak main dan lain-lain. Tapi di mata orang tua saya terutama ayah saya itu tuh tetap nggak ternilai gitu, Bu, soalnya saya nggak bisa juara 1 itu tadi. Saya ranking 2 terus masuk mungkin tuh buat ayah saya pengen saya itu juara 1 ngalahin sih yang anak juara 1 itu tadi. Tapi kan saya udah berusaha semaksimal mungkin, Bu, tapi ternyata tetap juara 2. Dan maksud saya tuh saya pengen dihargai gitu kan, saya udah usaha, udah berusaha semaksimal mungkin semampu saya, tapi di mata ayah saya itu tetap kurang gitu, tetap dibanding-bandingin sama anak yang juara 1 itu tadi. Jadi saya pengen pindah kelas itu, saya ngerasa gimana ya, Bu, sedih gitu, karena kan udah usaha tapi nggak dinilai sama ayah saya juga merasa capek, terus ayah saya juga sering marah-marahin saya gitu, jadi agak takut juga, Bu, sebenarnya, jadi nggak nyaman, pengen pindah kelas aja gitu. Jadi kamu sering dibanding-bandingin sama yang juara 1, terus ayah kamu tuh kayak nggak banggain kamu gitu loh, padahal kamu udah juara 2, kamu udah berusaha belajar lagi gitu. Jadi kamu pengen pindah kelas ya, pengen. Tapi kan kamu sekarang udah kelas 12 nih, kan kalau pindah kelas sekarang kan sayang nih, apa kamu nggak sayang? Iya sih, Bu, sebenarnya kalau dipikir-pikir agak ragu ya, Bu, pindah kelas, soalnya udah kelas 12 juga udah kenal sama teman-teman, udah sayang sama teman-teman sekelas. Habis itu kalau misalnya pindah kelas juga harus beradaptasi lagi kan, Bu. Sebenarnya saya juga agak males gitu, susah beradaptasi sama yang baru, tapi ya gimana lagi, Bu, itu demi kebaikan saya sendiri juga, Bu, soalnya kan biar saya bisa fokus belajar, terus bisa nyaman, juga nggak bisa, biar nggak dibanding-bandingin sama anak yang juara 1 itu tadi. Oke, Ibu paham apa yang dirasakan, tapi Lutfi udah pernah coba buat komunikasiin belum sama orang tua, terutama ayah Lutfi? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah ya? Belum. Karena saya takut dimarahin sama ayah saya, Bu. Terus takut malah ngecewain lagi. Saya masih komunikasi sama ayah saya. Kenapa Lutfi bisa berpikiran seperti itu? Padahal kan belum dicoba buat berkomunikasi sama orang tua. Jadi kan saya di karakter ayah saya orangnya keras gitu. Terus orangnya itu kalau misalnya ngomong A ya itu harus A, dia harus B, dan saya harus nurut sama omongan ayah saya gitu. Jadi saya merasa nggak bisa bebas milih pilihan saya sendiri gitu, Bu. Jadi karena itu ya, terus sekarang apa sih yang pengen Lutfi pengenin dari kedua orang tua Lutfi, terutama ayah, misalnya sikapnya atau bagaimana? Jadi buat sekarang Bu, saya pengen itu ayah saya itu lihat saya, usaha saya itu dengan cara saya sendiri gitu. Terus saya juga pengen ngebanggain orang tua saya itu dengan cara saya sendiri, nggak perlu harus melihat cara orang lain, harus gini, harus gitu. Habis itu nggak perlu juga dibanding-bandingin dengan anak yang lain gitu. Lutfi tahu nggak alasan kenapa orang tua Lutfi itu keras terhadap itu? Sebenarnya nggak tahu sih, Bu, tapi kayaknya tuh ya mungkin biar saya
tujuannya tuh ya bener sih, supaya mungkin kedepannya saya bisa sukses gitu, tapi ya mungkin caranya gitu kurang tepat gitu. Lalu sekarang apa yang pengen lebih lakukan? Yang pengen saya lakuin sekarang sih Bu, saya pengen ngomong sama orang tua saya, terutama sama ayah saya. Kenapa kok kayak gitu sikapnya, terus pengen tahu alasan ayah saya harus nuntut gini gitu, itu kenapa. Saya pengen ngomong sama ayah saya sih. Apa kamu yakin? Ya kalau dipikir-pikir agak ragu, tapi ya harus yakin, soalnya kan saya juga pengen tahu apa sih alasan ayah saya seperti itu, terus ya buat kenyamanan saya sendiri juga, biar tahu, biar agak lega sedikit gitu. Apa yang membuat kamu yakin? Kenapa? Saya pikir ya saya yakin Bu, soalnya kan saya pengen coba bicara sama orang tua saya, supaya orang tua saya itu juga ngerti perasaan saya. Saya itu pengennya kayak gini, nggak pengen seperti yang orang tua tuntut gitu. Habis itu juga pengen tahu alasan ayah saya bersikap seperti itu tuh kenapa. Jadi insya Allah saya yakin. Jadi kamu yakin ya, kamu bakal ngomong sama orang tua kamu tentang apa yang kamu rasakan? Iya ya. Jadi gimana nih setelah kita konseling ini, gimana perasaan kamu sekarang? Alhamdulillah agak lega Bu. Alhamdulillah agak lega ya. Jadi ibu doakan semoga usaha kamu lancar dan juga harus semangat terus nih. Ya amin. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya